Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul ikhtiar, doa, dan sabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Waspada itu memang baik, namun jangan sampai mempunyai rasa kekhawatiran yang berlebih sehingga membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang dalam menjalani ibadah. Memang begitulah seharusnya orang-orang beriman menyikapi persoalan-persoalan hidupnya. Sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang isinya sangat beragam. Namun, masing-masing tidak saling menafikan, tetapi bersinergi sehingga menjadi sebuah trilogi, yakni ikhtiar atau usaha, doa, dan sabar. Ingatlah, virus corona itu makhluk Allah dan kita pun juga makhluk Allah, bahkan yang paling dimuliakannya. Sebagai seorang muslim, sikap kita menghadapi wabah virus corona yaitu dengan ikhtiar atau usaha. Berusaha menangkal, menjaga, mengobati, dan memberi pengetahuan bagi yang belum mengetahui. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar jika seseorang mengharapkan sesuatu, misalnya perubahan nasib, mendapatkan rezeki, ilmu, kelulusan ujian, kesehatan, dan lain sebagainya, maka ia harus melakukan suatu upaya lahiriah secara aktif dan nyata. Dan inilah yang disebut ikhtiar atau usaha. Demikian pula, jika kita berharap terhindar atau selamat dari ancaman virus corona yang mematikan itu, kita harus memperhatikan petunjuk dari para ahli medis. Sebab merekalah yang menguasai ilmu di bidang ini, yang mana hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berikhtiar adalah wajib. Maka barang siapa mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai amal ibadah. Jika ikhtiarnya mampu membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah. Yang kedua, ia akan mendapatkan keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah ia usahakan. Tetapi, jika ikhtiarnya belum berhasil, maka setidaknya ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Jika ia mampu bersabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Merujuk pada ayat tersebut,
Ancaman virus corona bisa saja akan terus berlangsung sampai adanya usaha-usaha nyata untuk menanganinya. Dalam hal ini, ada 2 tindakan untuk menangani, yaitu mencegah dan mengobati. Anjuran untuk sementara tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid merupakan tindakan pencegahan. Inilah kewajiban para ulama. Sedangkan tindakan pengobatan hanya dapat dilakukan oleh para ahli medis. Yang kedua adalah doa. Doa untuk memperlancar atau mempermudah upaya lahiriah kita untuk mencapai keberhasilan dalam menangani kasus virus corona. Kita juga harus melakukan ikhtiar batiniyah, yakni berdoa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Allah akan menjawab atau memberikan ijabah terhadap apa yang menjadi permohonan kita dalam menangani virus corona jika kita berdoa kepadanya. Banyak amalan dari Nabi untuk menangkal diri. Salah satunya amalan doa menghadapi virus corona sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu yang berbahaya baik di bumi maupun di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ketiga adalah sabar. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukhtasar Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa kesabaran itu tersusun dari ilmu, keadaan, dan perbuatan. Ilmu dalam hal ini diibaratkan pohon, keadaan seperti ranting, dan perbuatan seperti buah. Praktek sabar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian dari peningkatan seseorang terhadap kesempurnaan iman. Sabar itu ada berbagai macam. Di antaranya, yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap sabar menjalankan itu semua. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi hambanya yang mau menjalankan perintahnya dengan baik sesuai syariat yang telah Allah Ta'ala turunkan. Mulai dari sholat, zakat, puasa, dakwah, dan lain sebagainya, itu semua harus kita jalani dengan penuh kesabaran. Sabar yang kedua adalah sabar dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tenar sekali salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Raja Dangdut Haji Roma Irama, di mana ada sebagian liriknya yang berbunyi, mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan, mengapa semua yang enak-enak itu dilarang. Ya, memang karena semua itu adalah godaan setan yang merayu kita dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Semua kenikmatan itu hanyalah semu. Karena jalan yang ditunjukkan oleh setan itu tidaklah berakhir kecuali di neraka. Dan kita sebagai umat Islam harus bersabar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semua larangan itu pasti ada maksudnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat dosa, kecuali dalam dosa itu pasti ada sebuah kerugian yang akan didapatkan jika kita melakukannya. Sabar yang ketiga adalah sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah satu dari kita ditakdirkan dengan kondisi fisik yang kurang, maka kita juga harus tetap bersabar. Karena bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari macam sabar. Dan yang saat ini adalah sabar menghadapi COVID-19.
dan balasan lain dari sabar kita itu adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, jika hambaku diuji dengan kedua matanya dan dia bersabar, maka aku akan menggantikan kedua matanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dari apa yang telah ditakdirkannya. Dan kita semua harus tetap melatih sifat sabar ini dalam kehidupan kita sehingga nantinya kita akan dapat menyikapi semua aspek hidup ini dengan penuh sabar. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, petunjuk dari para ulama dengan segala nasihat dan imbauannya sebaiknya kita perhatikan. Demikian pula imbauan dari para ahli medis untuk melakukan pola hidup sehat, seperti sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan mengurangi mobilitas yang tak perlu, itu juga harus diperhatikan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT yang maha benar, dan kesalahan, kehilafan, atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari rasa salah, khilaf maupun dosa. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.